Bismillahirrahmanirrahim. Lebih 2 minggu lah. 2 minggu ya. Ya. Jadi ibu sudah ke spiritual lain Udah, dan ini, cuman tapi hasilnya belum nih, ada hasil ya, nih belum ada ya. hasil, ya. Nah, ibu menghubungi kami Ya, dari tim pembunuhan gaib. Iya. Ya mudah-mudahan ya Bu, Ya. atas izin Allah, ridha Allah, kami bisa bersihkan pengobatan, pembersihan, pengobatan dan pemagaran. Nanti kita akan bersihkan dan ibu nanti kita akan ruqyah juga. Insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah, ridha Allah akan bersih semuanya ya Bu ya. Amin. Ya Insya Allah. Ya, silakan. Saya lihat lokasinya ya Bu ya. Ya, boleh. Coba ibu anterin saya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna maqluna lisan. Kun Allah. 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 Insya Allah nanti kalau mau difoto bisa ini difoto. Kalau di video kan nggak bisa. Tapi insya Allah difoto bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanallah khair ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita Allah pertemukan di majelis streaming ini. Ya, insya Allah pagi ini kita akan bahas seputar mediumisasi atau menangkap jin. Baik menangkap jin ke dalam botol atau menangkap jin untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia kemudian ditanya-tanya. Katanya di antara dalilnya itu adalah jin itu sangat mungkin untuk ditangkap oleh manusia. Ya, jin itu amat mungkin ditangkap oleh manusia katanya ya. Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat, kemudian ifrit datang, dicekiklah ifrit itu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dinginnya lidah ifrit itu kerasa di tangannya beliau. Itu katanya salah satu dalil bahwasanya jin bisa ditangkap dan dipenjarakan. Ya, di sebuah majalah yang banyak mengupas masalah klinik-klinik, ternyata di situ juga ada dukun putihnya. Saya lihat paparannya itu juga ada itu dalilnya. Katanya kalau mau masukin jin ke dalam botol, salah satu dalilnya adalah yaitu ketika Nabi SAW sholat, beliau mencekik ifrit untuk diikatkan di tiang masjid di Madinah supaya dipermainkan anak-anak. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua kata mereka adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika disuruh menjaga gudang zakat. Katanya ya memang betul ya, di hadis tersebut dikatakan bahwasanya Abu Hurairah itu sempat menangkap jin pencuri sampai 3 kali. Tapi di sini ada yang perlu kita kritisi dalam pengambilan dalilnya. Yang pertama, kalau mereka mengatakan bahwasanya mediumisasi itu mengambil dalil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangkap jin, itu adalah khususiyahnya beliau. Itu mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Pertama mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini bisa kita serupakan dengan melihat jin ya, melihat dan menangkap. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, kami tolak persaksiannya kecuali dia itu seorang nabi. Ini adalah kekhususan
bahwasanya melihat dan menangkap jin dalam wujud yang hakiki, dalam tanda kutip wujud yang hakiki ya, karena saat itu sahabat merasa heran, kenapa kok ketika sholat Nabi itu melakukan gerakan yang tidak pernah dilakukan beliau pada umumnya ya. Kalaupun saat itu jin itu bertasyakul dengan wujud orang, seperti hadis yang kedua yang jadi sisi pendalilan mereka, tentu para sahabat itu tahu bahwasanya Rasul sedang mencekik ifrit. Namun dalam sebuah riwayat dikatakan, apa yang sedang engkau lakukan wahai Rasul? Baru Rasul menjelaskan, ketika aku sholat, ifrit datang hendak menyelomot, apa bahasa Indonesia nyelomot itu, membakar wajahku dengan obor atau bola api. Oleh karenanya aku tangkap dia sampai aku merasakan dinginnya lidah ilernya si ifrit ini di tangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah menangkap ifrit itu dalam wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki, para sahabat pun tidak bisa melihat jin tersebut. Karena itu adalah khususiyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sisi pendalilan ini saya kira itu cacat. Kalau sisi pendalilan yang kedua, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang katanya itu kan beliau bukan nabi, buktinya bisa nangkep jin. Oke. Di sini kita juga bisa mengkiaskan dengan hukum ru'yah, ru'yatul jin, melihat jin. Dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebenarnya banyak ini ya penjelasan ulama di sini, tapi cukup Imam Asy-Syafi'i dan tambahan dari penjelasannya Syekh Ahmad Abdul Malik Az-Zaghabi hafizahullah taala. Beliau menjelaskan yang tadi tentang siapa yang melihat jin, kami tolak persaksiannya kecuali seorang nabi. Ditambahkan penjelasan tersebut oleh Syekh Ahmad Abdul Malik Az-Zaghabi, wal maqsudu min kalamil imami Asy-Syafi'i rahimani Allah wa iyyah. Maksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i tersebut ya, man qala innahu yaral jinna ala ashkalihim allati khalaqaha Allahu 'alaiha. Yakni ketika orang tersebut ngaku-ngaku bisa melihat jin pada bentuk yang tak kasat mata seperti yang Allah tetapkan untuk jin tersebut. Ya. Kalau jin itu sudah bertasyakul jadi wujud yang kathif itu tebal, kasar ya, kayak kita ini kathif ini karena bukan tak kasat mata. Tak kasat mata kayak angin ini, nggak kelihatan. Tapi meja ini kathif, kolam suah ini kathif, kitab ini kathif, tubuh kita kathif itu tebal, kasar. Itu bisa dilihat. Nah, apa yang dilihat sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu, beliau menangkap jin dalam wujud yang sudah bertasyakul, malih rupa,